Wa idza quri'al Qur'an, apabila didengarkan Al-Qur'an. Didengarkan tuh orang baca, orang menjelaskan tafsir, orang ceramah yang berkenaan dengan Quran, ya. Maka dengarlah, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat konteksnya ini, berarti kalau kita mendengar orang menjelaskan Al-Quran, tentu dalam konteks pikiran kita diganggu oleh setan, ya? Pikiran kita diganggu sehingga tidak terkonsentrasi, sehingga lepas begitu saja, tidak memperoleh apa-apa, gitu, ya. Memang tujuan setan itu, kalau kita ingin memahami Al-Quran, bukan main repot ya. Sebab target dia supaya orang itu tetap bodoh dengan Al-Quran, tidak tahu apa-apa. Apa isi Quran itu tidak tahu. Dengan demikian mudah dia mengecoh. Ini ya. Kemudian bagaimana diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mendengar Quran. Mudah ngerti, mudah ingat, mudah paham, mudah masukkan dalam hati, mudah tahu bagaimana melaksanakan Al-Quran itu. Melaksanakan perintah-perintah Al-Quran itu bagaimana. Karena perintah Quran itu ada 4. Seluruh ayat-ayat itu ada 4. 1, perintah berfikir, termasuk zikir, ya. Ayat Al-Quran itu tidak lepas dari itu. Kedua, perintah hati, supaya hati kita lembut, supaya hati kita menjadi qalbun salim, hati yang bersih. Dan hati inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bawa meninggal nanti, hati inilah yang qalbun salim ini yang akan dibawa menemui dan menjumpai Allah. Di dalam surah, di dalam 2 ayat, ya, 2 kali qalbun salim itu disebut. Dan hanya qalbun salim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerti, paham, ya, itu suatu nikmat yang paling besar, ya. Kemudian ini mengontrol diri kita. Mengontrol diri kita. Wazkur rabbaka fi nafsik. Dan ingatlah, sebutlah Tuhanmu dengan jiwamu. Ini kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ini tidak mudah, ya. Kalau kita perhatikan ya, kalau perintah itu kepada Nabi Muhammad, berarti ini perintah ini berat, gitu kan? Bukan kita tidak diperintah, kita diperintah. Tapi perintah itu, kalau perintah kepada Nabi Muhammad sudah pasti perintah kepada kita. Namun lapisan ini berat. Caranya begitu, ya. Tadarru'a wa khifah, hati kamu tunduk, ya, takut, ya. Dan jangan kamu baca Quran, maksudnya kalau kita sholat, ya, jangan terlalu keras, jangan terlalu kenceng, ya kan? Mengapa? Bil ghudu wal asal, dari pagi dan petang. Mengapa begitu dipesan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau kita terlalu kenceng, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Pasti lepas isinya itu, lepas, ya. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
rabbil alamin ar-rahman alhamdulillahi rabbil alamin. Pasti isinya itu akan terisi dengan baik, ya. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, terisi dengan baik, ya. Alhamdulillah itu akan dijawab oleh Tuhan. Hamidani abdu, dipuji akan laku oleh hamba, puji. Ar-rahmanir rahim, dipuja akan laku oleh hambaku. Maliki yaumiddin, akan diagungkan akan laku oleh hamba. Meningkat, ya. Dari alhamdulillah, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin itu meningkat, gitu. Ya, memang isi Al-Qur'an meningkat. Nah, itu. Maksudnya itu, jadi diisi dengan sebaik-baiknya. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu jadi orang yang lalai. Ya, lalai itu segala segi. Lalai dengan waktu, lalai dengan kewajiban kita, harus mengisi waktu. Makanya Nabi berdoa selalu, ya Allah, jangan aku jadikan orang pemalas. Orang pemalas, artinya orang yang menghambur-hamburkan waktu. Ini karena kalau itu target setan, itu supaya kita lalai. Kemudian innalladzi inda rabbik, sesungguhnya orang yang berserta Allah, berserta Tuhannya, gitu. Ya, kalau kita ngecek nih, apakah aku ini berserta Tuhanku, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk ngecek diri kita, ya. La yastakhbiru na'an ibadati, dia tidak akan sombong dengan ibadahnya, ya. Dia tidak memikirkan ibadahnya itu lebih baik dari orang, tidak dia pikirkan, ya, semata-mata karena Allah dan tidak memikirkan yang lain. Dia tidak sombong, tidak merasa lebih, terus merasa kurang terus, ya. Kita sudah belajar Al-Quran hampir 10 tahun, tapi kurang saja. Ya, gitu, ya. Wa yusabbihunahu, dan mereka bertasbih menyucikan Allah. Walahu yasjudun, dan kepadanya mereka bersujud. Sebetulnya membaca ayat ini begitu sampai di sini kita melakukan sujud tilawah, gitu kan? Ada tanda-tanda sujud tilawah gitu. Nah, saya tadi malam buka sebentar aja. Biasanya kalau satu surah dengan surah yang lain, misalnya surah Al-A'raf dengan surah Al-Anfal, kan? Surah Al-A'raf 7, surah Al-Anfal 8. Biasanya kalau yang terakhir, katakanlah terakhir, ya, ayat-ayat terakhir itu biasanya terhubung dengan sebelahnya, ayat-ayat awal dari surah Al-Anfal. Maka saya feeling saja, terus saya teliti, oh, rupanya penajaman dari surah Al-A'raf yang kita bahas tadi, ya. Tuh. Mari kita coba, ya. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta. Qulil anfal lillahi war rasul, katakan harta rampasan perang itu milik Allah dan milik Rasul. Kalau kita pikir, ya, apa hubungannya gitu. Itu berpikir gitu. Quran itu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ayat-ayat yang turun kepada kita ini, ya, adalah dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, ya. Jadi cara-cara mengembangkan ilmu pengetahuan itu bisa diterapkan di sini. Ya, seperti ngapa, ya, surah Al-Anfal itu diawali oleh itu
Oh, kita dapat pengertian. Ini menunjukkan orang yang dibicarakan di sini adalah sahabat-sahabat yang sudah perang, sudah berjihad, gitu. Ya. Oh, artinya orang-orang ini sudah berjihad di sini, masuk di dalam ini, gitu. Jihad itu jangan selalu diartikan seolah-olah perang, bukan. Jihad itu adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Apa saja di dalam kebajikan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengajak orang banyak sehingga menjadi suatu kekuatan, dan kekuatan itu menumbuhkan kebajikan-kebajikan. Itu namanya jihad itu, ya. Sungguh-sungguh jihad itu. Jadi termasuk orang yang jihad. Misalnya ngurus masjid nih, sungguh-sungguh kita ngurus masjid nih. Bagaimana berpikir dan sebagainya, mengajak orang banyak, gitu. Itu jihad, gitu ya. Malahan pada waktu sahabat-sahabat perang, ya, sahabat perang ini, kata Rasulullah, turun ayat dalam surah At-Taubah, ya. Semuanya perang, pergi ke perang. Datang ayat ini, At-Taubah 122. Dan tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, ya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan, ada kelompok-kelompok misalnya, di antara mereka tidak pergi untuk tidak pergi untuk perang, memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaum apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri, gitu. Artinya gini, kalau perang itu kan katakanlah 3-4 tahun, ya kan? Nah, 3-4 tahun itu terjadi perubahan di dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat seperti kita nih, ya. Puluhan tahun nih terjadi perubahan masyarakat. Perubahan kejadian-kejadian di dalam masyarakat. Misalnya sekarang nih, kita timbul ketidakadilan, ya kan? Di dalam pengadilan sebagainya. Maka ilmu-ilmu agama itu akan memberikan penerangan kepada umat apa yang dia harus lakukan, gitu. Jadi dari segi dinamikanya, maka sampai orang perang pun berarti orang yang belajar itu, ya, yang sungguh-sungguh belajar itu termasuk jihad. Malahan dia tidak disuruh perang, belajar saja dulu supaya menghasilkan suatu ilmu yang bisa mengingatkan kepada saudara-saudaranya. Karena begini, ada kata yatafaqahu, ya, faqih artinya. Itu artinya orang yang belajar, ya, dia punya ilmu sehingga menghasilkan ilmu baru, gitu. Orang faqih itu gitu. Ilmu-ilmu yang ada, ya, menjadikan kekuatan daya fikih, daya nalar, ya, daya pengembangan, sehingga dari ilmu-ilmu yang ada itu menghasilkan ilmu baru, gitu. Itu ilmu yang dihasilkan dari pengembangan ilmu-ilmu lama, itu yang dimaksud. Makanya orang seperti itu, wa ma kanal mu'minun, tidak sepatutnya setiap mukmin itu liyanfiru kafah, untuk berangkat perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqah, maka apakah ada kelompok-kelompok dari antara mereka, ta'ifatum, panjang lagi, penting, gitu, ya, kelompok-kelompok liyatafaqahu fiddin, mempelajari agama, gitu, supaya
waliyunziru qaumahum, bisa mengingatkan umatnya, sahabat-sahabatnya yang telah kembali ke peperangan, apabila mereka sudah kembali, gitu kan? Ya. Jadi bagi kita kesempatan suka belajar itu, ya, termasuk jihad gitu. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bahwa itu salah satu jihad itu adalah belajar. Saya kira kita lanjut sedikit saja. Terus fattaqullah, bertakwalah. Nah, kan ada hubungan orang takwa. Wa aslihu, dan perbaiki zata bainakum, hubungan di antara kalian. Ada perintah memperbaiki hubungan silaturahmi, ya. Saya kira kita cukupkan dulu, ya, sampai di sini. Mudah-mudahan nanti besok kita lanjutkan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.